قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, beberapa hari ini kaum muslimin kami melihat banyak sekali berseliweran video dari Miftah. Ya, video terbaru dari Miftah yang nangis-nangis. Ini sepertinya memang video yang grace ya. Video baru setelah Miftah ini beberapa bulan ya tidak tampil di media ya. Karena kita tahu beberapa bulan yang lalu Miftah ini banyak sekali menuai kritikan ya, hujatan dari netizen karena dia menggoblok-goblokkan penjual es teh. Dan ternyata kaum muslimin ya, setelah viral video dari Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh yang kemudian menuai banyak kritikan, akhirnya para netizen ini yang ngorek-ngorek videonya si Miftah, dan akhirnya keluar semua video-video Miftah yang nggak jelas itu, yang nggak bener itu. Ya, ternyata Miftah ini bukan hanya satu atau dua kali saja menggoblok-goblokkan orang, menggoblok-goblokkan penjual es teh. Banyak penjual es teh yang sudah digoblok-goblokkan, banyak orang yang sudah digoblok-goblokkan, bahkan dokter digoblok-goblokkan oleh Miftah ya, bahkan sampai ada perempuan yang disebut Miftah sebagai ya, lontai. Dan yang seperti itu Miftah menganggap cuma mainan, cuma bercanda, menganggap itu hal yang biasa saja, nggak ada masalah ya. Bahkan pendukung Miftah juga membela dengan dalih yang sama. Itu cuma guyonan ya, cuma bercanda, dan itu biasa dilakukan oleh Miftah ya. Ya Allah ya, berkata buruk, berkata kasar, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, itu dianggap hal yang biasa dengan alasan itu bercanda. Padahal di dalam Islam kalau haram ya haram. Nggak bisa melakukan perkara haram dengan niatan bercanda. Nggak boleh ya, ini mencaci orang, merendahkan orang dianggap bercanda, sehingga dianggap wajar. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sekecil biji zarrah ya, sifat sombong. Dan kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, dan menggoblok-goblokkan orang, itu namanya sudah merendahkan orang lain ya. Meskipun dengan alasan bercanda, tetap itu nggak diterima kaum muslimin ya. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, sudah jelas-jelas yang seperti itu adalah perkara-perkara yang jelas-jelas nggak benar, masih juga dibela ya. Dan video terbaru dari Miftah ini justru semakin membagongkan kaum muslimin ya. Miftah ini di video yang terbaru ini muncul, dia berdoa supaya orang-orang yang sudah menghujatnya, mengkritiknya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Miftah ini nggak pernah merasa bersalah. Dia menganggap dia ini benar, dan orang-orang yang mengkritik Miftah atas kesalahan-kesalahan Miftah itu dianggap salah. Dan kalau tidak dimaafkan oleh si Miftah, maka mereka akan masuk neraka katanya. Ya Allah, Miftah. Ya, orang ini merasa suci, merasa nggak punya salah, nggak punya dosa. Buktinya ketika dikritik atas perbuatan salahnya, dia merasa nggak bersalah. Kalau dia merasa bersalah kan harusnya dia istighfar, kemudian ya bertobat, nggak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di dalam video ini Miftah ya bukannya istighfar ya, justru Miftah ya menjustifikasi orang-orang yang mengkritiknya. Kalau tidak dimaafkan oleh dirinya, maka akan masuk neraka. Ya Allah, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya Allah ya Rabb,
Ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu bunda protes sama saya. Kenapa abah masih mendoakan mereka? Kenapa abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, bunda, abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Bunda protes sama saya. Enggak. Abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin ya, seperti Miftah inilah kaum muslimin. Orang yang merasa sok suci, orang yang merasa bahwa dirinya nggak berdosa. Biasanya orang itu kalau berdoa kaum muslimin, ya, berdoa untuk dirinya sendiri, ya, apalagi minta ampunan. Itu minta ampunan yang pertama dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, tapi ini Miftah langsung mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menghujat saya, yang membuli saya. Padahal nggak ada orang yang menghujat, yang membuli. Ya, ya kalaupun ada mungkin ya mereka orang-orang yang sekelompok dengan Miftah juga. Ya, kalau orang-orang yang disebut Salafi, Wahabi, mereka bukan menghujat, tapi mengkritik. Dan orang mengkritik itu bukan menghujat. Orang yang mengkritik bukan membuli. Tujuan orang mengkritik itu supaya yang dikritik introspeksi diri, supaya sadar, supaya berhenti dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi kan kalau kita melihat video-video dari si Miftah, ya, memang dia merasa nggak pernah bersalah. Ketika dikritik setelah menggoblok-goblokkan orang, katanya itu guyonan. Ya, setelah dikritik ketika mengatakan Yati Pesek itu loan, ya, ya alasannya guyonan juga, bercanda juga, dan katanya hubungan saya dengan Yati Pesek baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya. Padahal Yati Pesek itu menyimpan rasa sakit hati bertahun-tahun karena ucapan Miftah, disebut sama Miftah loan. Ya. Dan kemudian ketika ceramah-ceramah Miftah yang berbau ya asusila, ya, kemudian dikritik, ya sama alasannya, itu guyonan juga. Ya. Jadi Miftah ini merasa nggak pernah bersalah, nggak pernah bersalah. Jadi pantas kalau kemudian Miftah ini berdoa ya minta ampunan untuk dosa orang lain, nggak minta ampunan untuk dosa sendiri. Karena yang berdosa, yang bersalah itu orang lain. Ya, saya nggak bersalah. Bagi Miftah saya nggak bersalah. Yang salah orang lain, yang mengkritik saya, yang katanya menghujat, yang katanya membuli. Wong dikritik supaya baik, supaya berhenti dari banyolan-banyolan yang nggak jelas. Lah kok malah yang mengkritik disebut membuli. Ini gimana ini? Ya. Kalau orang mengkritik, orang mengoreksi, orang memperbaiki kesalahan orang lain, mengarahkan orang lain supaya lebih baik, kemudian disebut menghujat, membuli. Ya semua penceramah itu artinya penghujat semua. Penghujat semua. Ya. Dan ya kalau kita menyimak perkataan Miftah tadi, ya, katanya hatinya nggak pernah menyimpan rasa benci terhadap siapapun, terhadap orang lain. Ya. Kita masih ingat lah kaum muslimin video Miftah yang yang dengan jelas menyebutkan Ustadz Firanda bajingan, ya, kemudian menyebut Ustadz Khalid Basalamah yang ya dengan sebutan-sebutan yang bernada nggak baik lah, ya, yang Wahabi dan sebagainya. Ya. Kalau sampai menyebut orang lain itu bajing, ya, apa itu nggak keluar dari hati? Ucapan itu apa nggak keluar dari hati? Dan kalau keluar dari hati, itu namanya apa kalau bukan kebencian? Hah?
Dan anehnya jamaahnya yang seperti ini juga masih yakinlah dengan Miftah, masih percaya dengan Miftah. Ya memang rata-rata jamaah dari sana itu ya mohon maaf ya, di bawah rata-rata, daya pikirnya itu di bawah rata-rata normal ya, sehingga nggak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang nggak baik, itu nggak bisa membedakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.